Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur, melimpahkan keafiatan, kesehatan pada kita seberataan, sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu yang kita selalu berharap mudah-mudahan bujur-bujur membawa kita pada kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Faslun fima yathuru wa ma la yathuru. Melanjutkan kitab Al-Mukhtasar Al-Latif, masuk kepada fasal sesuatu yang bisa menjadi suci dan sesuatu yang kada bisa lagi menjadi suci. Wa tathurul khamratu idza takhallalat binafsiha. Khamar bisa menjadi suci apabila berubah menjadi cuka dengan sendirinya. Khamar yang kita sudah belajar babun najasat semalam adalah minuman yang memabukkan yang dibuat dari fermentasi anggur. Anggur difermentasi lalu menjadi minuman yang memabukkan. Hukumnya najis selama masih jadi khamar. Cuman kalau khamar itu berubah jadi cuka dengan sendirinya. Terkadang ada jadi cuka dengan sendirinya. Takhallalat. Maka hukum khamar yang tadinya najis berubah menjadi suci sebagaimana ketika anggur awal hukumnya itu suci. Wa kadzalika an-nabidh min at-tamri awiz zabib. Begitu pula minuman yang memabukkan yang terbuat dari nabidh, yang terbuat dari an-nabidh min at-tamri, minuman memabukkan hasil dari fermentasi buah kurma atau fermentasi dari buah kismis. Ya, kurang lebih gaduk lah ini. Itu biasanya dari apa? Dari bahannya tuh, gaduk tuh. Coba nang lihai angkat tangan coba. Dari tapai leh sebagian difermentasi lalu jadi memabukkan. Najis hukumnya kalau sudah memabukkan. Apabila an-nabidh, minuman yang memabukkan hasil fermentasi entah dari buah kurma atau entah dari zabib kismis atau entah dari tapai tadi, selama memabukkan itu najis. Tapi kalau berubah menjadi cuka dengan sendirinya, hilang kemabukannya, maka menjadi suci. Wajildul maitati idza dubigha. Begitu pula bisa berubah menjadi suci kulit bangkai apabila disamak. Taulah disamak. Jadi bangkai nih, kita sudah paham semalam istilah kata maitatun atau bangkai. Setiap binatang yang mati tanpa melalui proses penyembelihan yang syar'i itu bangkai. Meskipun itu kambing, meskipun sapi, kalau matinya kada melalui disembelih, mati karena cucuk tombak, atau mati gugur di jurang, atau mati ranjah truk, atau mati gara-gara dipukuli kekanakan kambingnya, mati jadi bangkai. Kulitnya pun hukumnya najis. Cuma kalau kulitnya dicabut, bangkai kambing atau bangkai apapun binatang, kulitnya dicabut, dikuliti, ditatak, lalu disamak. Apa disamak itu? Bagian dalam kulit tadi yang dicabut dari awak bangkai, itu diberi sesuatu macam-macam, sesuatu yang disebut bahasa Arab hirif.
yang pedas yang bisa menguyak sisa kulit yang menempel. Digisang-gisang, disamak dengan cara tertentu itu, lalu hilangan bagian-bagian kulit-kulit yang basah-basah tadi menjadi semata kulit wara, lalu mengering jadi karing. Nang kaya nang pian pakai itu nang di gendang-gendang. Itu hasil samak tuh. Maka hukumnya menjadi suci. Walau tadinya najis kulit tersebut. Lain halnya kalau kulit kambing atau kulit sapi yang memang matinya sudah disembelih. Nah itu suci terdahulu. Cuman bagus juga disamak supaya menghilangkan kulit-kulitnya yang bisa busuk. Cuma kalau sudah disembelih dahulu kambingnya atau sapinya, kulitnya pun jadi suci tanpa disamak. Ini yang dibahas ketika jadi bangkai, artinya matinya tanpa disembelih. Bisa jadi suci kalau kulitnya disamak tadi. Itu yang dimaksud wajildul maitati idza dubigha. Kulit bangkai yang sudah mati tanpa melalui proses sembelih syariat idza dubigha, kalau disamak. Bahasa Banjar kita disamak tuh apa ya? Sama ya leh. Samak. Wa idza tanajjasa syai'un bi bauli kalbin aw khinzirin. Apabila sesuatu menjadi mutanajis dikarenakan karena kamih anjing atau karena kamih babi atau karena kamih anak anjing atau anak babi, aulu'abihi, atau bukan karena kamihnya tapi karena liur anjing, lu'ab atau liur babi, auraufihi, atau kotorannya nangkana kotoran anjing atau kotoran babi, au arokihi, atau keringat anjing atau keringat babi karena sesuatu, au badanihi, atau kita tercapai awak anjing atau awak babi, wa huwa rotbun, dan awak anjing tadi atau awak babi lagi dalam kondisi basah. Nah, dalam kondisi basah awaknya kita capai, maka ghusila sab'an ihdahunna biturabin tahirin tahur. Cara mensucikannya adalah dengan dibasuh sebanyak 7 kali basuhan, salah satu dari yang 7 dicampur tanah yang suci lagi mensucikan. Nah ini pembahasan najis yang disebut najis mughalladhah. Apa najis mughalladhah? Najis nang level tertinggi. Mughalladhah itu najis nang paling keras, nang paling dahsyat, taghlid. Apa najis mughalladhah? Sesuatu yang berasal dari anjing atau babi atau keturunan keduanya. Kita contoh di sini di kitab tajapai kamih anjing. Kayak apa gambaran tajapai kamih anjing? Takana kamih anjing. Misal, pian berkendaraan nih, laju dibajut. Wah, di muka pickup membawa babi. Di muka nih, pickup bawa babi berapa ekor? Babinya bak kami angin deres. Cus takana muha kami babi. Hapok liur. Nah itu kada cukup sekali siram mensucikannya. Apapun yang tekana kami babi, termasuk Honda Beat pian, harus dibasuh 7 kali basuhan, salah satunya campur tanah. Mengertilah campur tanah. Jadi 7 kali basuhan itu anggap segayung, isi banyu, siram sampai kana berataan, bagian yang kana najis kami babi tadi. Sekali dihitung, kalau sudah kana berataan. Siram kedua kali, karena seberataan dihitung 2 kali.
kemudian siram 3 kali kayak itu pulang, sampai nang ke-6 kayak itu pulang, yang ke-7 pian campur di dalam gayung tadi, bukan sekedar banyu, pian campur tanah, no pian aduk hulu tanahnya di situ, hanya siramakan, baru kendaraan bit pian tadi dihukumkan suci kembali. Mencampur tanahnya terserah, entah di awal, di tengah atau di akhir, asal jangan ditaguk. Itu kalau karena kami babi. Begitu pula karena kami anjing. Bahaya. Bukan bahaya sih, lebih berat cara mensucikannya. Kalau kami kucing, atau tak karena kami binatang selain kucing yang bukan babi, bukan anjing, apa contohnya? Kami kambing, kami sapi, kami kuda, cukup sekali basuhan. Selama hilang rasa, warna, dan fisiknya hilang, baunya kededa lagi, maka suci. Sekali basuh pun bisa itu. Ya kalau anak labinap sabuni ya. Tapi kalau sudah berkaitan anjing babi, 7 kali basuhan. Itu minimal 7 kali. Lebih bagus saya. Salah satu dari 7 basuhan campur tanah harus. Apa fungsi dicampur tanah? Begitulah bentuk cara membasuh nang disuruhakan Rasulullah SAW. Kalau berkaitan anjing dan babi, kamihinya aulu abihi, atau takana liur anjing. Kayak apa contoh takana liur anjing? Anjing misalnya maigut tapasan pian lagi dijamur. Tapasan pian dijamur, ikut anjing, jilat anjing misal. Set ya anjing, apok liur ikam ya anjing. 7 kali basuh bagian nang kana jilatnya, salah satunya campur tanah. Lu'ab aurausihi, atau takana kotoran anjing atau kotoran babi. Nah ini terancak, terjejak. Kita nih hanya nukar sandal, sekali berjalan tajajak tahi anjing. Sandal hanya basuh 7 kali, salah satunya pakai tanah. Au arakihi, atau takana keringat anjing, keringat babi. Basah kan keringat itu. 7 kali basuh, salah satunya pakai tanah sama. Dan gambaran terakhir, tajapai awak anjing atau bersentuhan dengan awak anjing atau awak babi, dan salah satu dari keduanya yang bersentuhan basah, tangan kita anggap basah, awak anjing ini bersih, karing, tangan kita nang basah mencapai ke awak anjing, ini harus 7 kali basuhan, salah satunya pakai tanah. Atau awak anjing nang basah, tangan kita nang bersih, karing, tercapai awak anjing basah, 7 kali basuhan, salah satunya pakai tanah. Beda halnya kalau awak anjing tuh karing, kada basah, kada lembab, tangan kita karing, kada lembab, dijapai lapas, kada mutanajis. Kenapa? Kaidah fikih menyebut al-jaf ma'al jaf tahirun. Apabila sesuatu yang kering berjumpa dengan kering yang lain, maka hukum perjumpaannya suci. Sesuatu nang karing, tangan karing, awak anjing karing juga, kada basah, kada lembab, bejapayan kita, maka kada mutanajis tangan kita. Kalau lembab atau basah hanyar mutanajis dan membutuhkan 7 kali basuhan, salah satunya pakai tanah. Makanya disebut au badanhi wa huwa ratbun, atau tercapai awak anjing atau awak babi, sedangkan awak babinya atau awak anjingnya ratbun, lembab atau basah, maka mutanajis. Ghusila sab'an, dibasuh 7 kali, ihdahunna, salah satu dari yang 7, baik di awal kah pian campur tanah basuhan pertama, atau di tengah-tengah atau di akhir, semua sah. Salah satu dari yang 7 basuhan campur tanah, itu minimal 7, anak 8, 9 boleh. Wa idza tanajjasat turabu bil kalbi,
apabila tanah halaman rumah kita tanah biasa karena najis anjing atau karena najis babi, anjing datang ke halaman rumah kita nang tanah bekamih di situ, maka mutanajis tanah halaman kita. Fayakfihi sab'u marrat bil ma'il khalis. Cara mensucikan tanah tadi cukup dengan 7 kali basuhan banyu tanpa dicampur tanah. Karena tanah itu sendiri sudah ada yang menjadi mutanajis tadi. Tanahnya yang mutanajis, cukup 7 kali basuhan. Kada perlu campur tanah salah satunya. Tanahnya sudah di situ. Nah, mengertilah. Oleh karena ini, sebagian besar kita orang Islam alergi. Bukan alergi, bahasanya kada katuju beparak anjing. Karena mengalihi. Kalau inya basah, batisnya bejajak ke lantai kita, mutanajis jadinya. 7 kali basuhan, salah satunya pakai tanah. Anjing, ada yang membawa, entah anjing polisi, anjing pelacak. Selama itu anjing apapun jenisnya, basah batisnya menjejak lantai kita, 7 kali basuhan, salah satunya campur tanah, mutanajis itu. Makanya kita orang Islam ini bukan kita benci anjing kada, tapi menjaga supaya kada merepoti kita dalam membasuh najisnya. Awaknya sendiri itu sudah najis. Beda binatang yang lain. Kucing, awaknya kada najis, biar inya basah kita japai, kada najis. Atau binatang yang lain, kambing, biar inya basah kuyup, kambing tadi kita japai, kada mutanajis. Kalau anjing dan babi, zat batang tubuhnya itu sudah najis mughalabah. Tapi memang kalau memang dibutuhkan anjing untuk hajat sesuatu karena hewan lain kada kawa, karena anjing bisa indera penciumannya 10 kali lipat dibanding hewan lain, dipakai untuk mencari narkoba, boleh. Bahkan dipakai berburu, sebahagian mengatakan boleh. Untuk mencari hewan yang diburu, boleh. Tapi kalau ada interaksi dan kita basah, wajib dibasuh 7 kali basuhan. Salah satunya pakai tanah. Wa ma tanajjasa bi bauli sabiyin, dan sesuatu apapun yang takana najis kami bayi laki-laki, yang mana bayi laki-laki itu lam yat'am ghairal laban, kada makan apapun kecuali hanya menyusu wara. Sebagian ada catatan dan kada sampai lebih 2 tahun umurnya, kada minum apa-apa, kada makan apa-apa kecuali hanya menyusu lawan mamanya. Bayi lakian belum sampai 2 tahun, takamih di lantai di tengah rumah, maka cara mensucikannya cukup dengan nudiha. Apa nudiha? Wa huwa rasyuhu bil ma, diciprat-cipratkan banyu aja, dengan catatan cipratan banyu tadi ma'al ghalabah wal mukatsarah, jumlahnya lebih banyak dari kamih itu sendiri. Ini cara mensucikan najis yang disebut najis mukhaffafah, najis paling ringan. Apa najis paling ringan? Najis kamih bayi laki-laki nang kada makan apapun kecuali menyusu dan umurnya belum sampai 2 tahun. Takamih, kita ini kebetulan lantai beton di rumah misal. Takamih bayi lakian kita, umurnya 1,5 tahun, belum makan apa-apa, hanya menyusu lawan mamanya. Karingakan dulu kamihnya, cara mensucikan. Sudah karing, ciprati banyu, suci tempat itu. Kalau kamih orang tua atau bayi bebinian, nah bayi bebinian beda. Itu digolongkan najis mutawassithah, najis yang sedang. Takamih, bagaimana cara mensucikannya? Harus dialiri banyu. Kayak apa paling praktisnya? Takamih, bayi 5 tahun atau bayi bebinian, lantai beton, bekeramik, lap dulu, lap pakai lap baju yang kada terpakai, dan ingat lap itu jadi najis kena, mutanajisnya.
Setelah lap karing kan, hilang fisiknya, ada banyunya, baunya aja ada tersisa. Cukup alirkan banyu di atas permukaan yang bekas kena kami, melewati banyu tadi, tengah tak alir ke arah nang kemanapun, yang penting tak alir. Setelah itu hukumnya suci lagi itu mensucikan najis hukmiyah, itu praktis. Tapi kalau lantai rumah kita kayu atau lebih nyaman lagi, haringakan siram langsung kenanya tak gugur ke bawah, hai mutanajis atau najisnya. Cuman zaman wah ini praktis kita, ada yang namanya penemuan modern yang disebut dengan popok. Popok itu mempermudah kita. Jadi baik kita kada sembarangan kami di popok wara, tinggal buang popoknya, siram di WC. Bagian bawah nang kana popoknya suci pulang gitu. Hati-hati dengan kami kita, harus diperhatikan gitu. Jangan asal. Jadi najis itu terbagi 3, mughalladhah, mutawassithah, mukhaffafah. Najis yang paling berat apa itu? Adalah najisnya anjing dan babi atau keturunan salah satunya. Cara membasuhnya mughalladhah 7 kali basuhan, salah satunya campur tanah. Najis yang penengah mutawassithah, seluruh najis apapun itu juga. Itu mutawassithah, termasuk kami bayi perempuan, termasuk kami orang dewasa, termasuk yang kita baca semalam, itu mutawassithah kebanyakan. Dan terakhir mukhaffafah, najis paling ringan. Najis yaitu kami bayi laki-laki yang belum sampai 2 tahun umurnya dan kada makan apa-apa kecuali hanya menyusu lawan umatnya. Nah itu mukhaffafah disebut. Nah ini bab najis. Wasairun najasat tathuru bil ghusli idza zala ta'muha wa launuha wa rihuha. Adapun najis-najis yang lain selain yang 2 tadi, selain mughalladhah dan mukhaffafah, yaitu najis mutawassithah, cara mensucikannya dengan sekali basuhan. Dengan syarat rasanya hilang, idza zala ta'muha wa launuha, warnanya hilang, wa rihuha, aromanya hilang. Wala yadurru baqa'u launin aw rihin asura zawaluh. Kada papa seandainya dibasuh sudah berhimat, tersisa masih sedikit warnanya, itu dimaafkan. Atau tersisa sedikit aromanya, fisiknya kada ada lagi, warnanya kada ada lagi, sulit dihilangkan, kada papa, tetap dianggap suci. Apabila tersisa warna atau tersisa aroma dan sudah dicoba dihilangkan tetap kada hilang, itu la yadur, kada papa, tetap dihukumkan suci. Wala yathurul ma'i'u idza tanajjasa. Sedangkan cairan apapun selain air, cairan apapun selain banyu, kalau sudah menjadi mutanajjis tidak akan bisa disucikan dengan apapun juga. Ini kayak apa maksudnya? Kalau banyu, semalam itu kan banyu kurang 2 kulah. Takana contohnya bangkai tikus. Hukum banyu tadi apa? Mutanajis. Kalau banyu itu tadi kita campur ke banyu yang banyak, lalu jumlahnya lebih dari 2 kulah, hilang bau bangkainya, hilang aromanya, hilang rasanya, karena dicampur sudah seember mutanajis dengan banyu yang banyak, maka menjadi suci lagi banyu tadi. Itu banyu. Kalau benda cair selain banyu, sebanyak apapun, badrum-drum lebih 2 kulah, 30 kulah, lawan ulah-ulahnya. Itu sekedar melebihkan. 30 kulahnya sudah, itu ampun si ulah lang. Tapi lain banyu, contoh apa? Minyak diguguri bangkai tikus, mutanajis sabukwan, kada kawan lagi kembali hukumnya menjadi suci. Pian menampung misal pertalite sampai 20 kulah,
Palangsiran nih. Guguri bangkai tikus. Mutanajis iya. Tapi boleh ada dipakai tetap? Boleh ya. Hukumnya mutanajis, tapi kalau dimanfaatkan dibuat ke mesin boleh aja. Cuman bangkainya buangi. Tapi kalau bicara hukumnya mutanajis, kada kawal lagi dijadikan suci. Kalau dipakai pulang bisa pakai aja. Gesan mesin jangan diminum. Ada yang minum pertalite lah. Kalau stres, kenapa alihnya pertamax? Kalau minum pertalite-nya. Hukumnya mutanajis. Nah, ini yang dimaksud wala yathuru al-ma'i'u idza tanajjasa. Sesuatu yang sifatnya cair selain banyu, bensin, minyak gas, minyak bimoli atau apa? Minyak goreng. Apa lagi cairan selain banyu yang bentuknya cair? Sirup, teh, minuman, apapun yang bendanya cair tapi lain banyu, bukan air, bukan maun. Kalau sudah mutanajis sebanyak apapunnya kada kawal lagi disuciakan. Hukumnya mutanajis. Nah itu. Wala yathuru al-ma'i'u idza tanajjasa. Faslun fit tayammumi. Wa yajibu at-tayammumu 'anil hadatsil asghari wal akbari 'inda ajzi 'an isti'malil ma' bisababi faqdihi fi hadar aw safar walil marid wa idza kana fi badanihi jirahatun yadurru bihal ma'u ghasala sahih wa tayammama 'anil jari fil wajhi wa yadain wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan di perjumpaan berikutnya. Mudah-mudahan yang kita baca hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan bisa diingat dan menjadi ilmu yang bisa kita selalu ingat karena ini penting. Wallahu a'lam.